Di saat iblis setan masuk, gambaran-gambaran dunia ditampakkan oleh iblis. Di saat gambaran-gambaran dunia kelihatan, akhirat lupa. Nggak ada lagi akhirat, yang ada dunia. Jadi orang ke dunia itu sama dengan orang pergi ke pasar. Orang ke pasar itu bawa modal. Nah, modal dasarnya adalah umur. Selagi umur masih ada, berarti dagangnya masih terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah qoblal maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembicaraan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun wa la yasluhu ma'al ighfali amrun. Qala hujjatul Islam yambagi an tuzi'a awqatika wa turuttiba awradaka wa tu'ayyina likulli waqtin sughlan la tata'adahu wa la tu'assiru fihi siwahu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu, sungguhnya keadaan adalah la yastaqimu, tidak bisa baik atau tidak bisa bagus, ma'al ihmali, sertanya mengosongkan waktu, apa halun, hal. Jadi halun itu adalah keadaan rohani atau keadaan hati. Jadi rohani, hati manusia tidak bisa kuat, tidak bisa istiqomah iman kepada Allah kalau waktunya banyak kosong dari ibadah. Makanya kalau kita lihat gambaran ya, yang namanya Sunan Kalijaga itu kemana-mana bawa tasbih terus zikir. Soalnya kalau waktu kita ada yang kosong dari ibadah, maka iman tadi meredup. Makanya harus terus supaya imannya nyala terus, yakin terus kepada Allah. Nah, Allah itu tergantung hambanya. Ana inda zonni abdi bi. Kalau kita aja nggak yakin, ya gimana Allah mau beri. Wala yuslu, dan tidak patut mal ighfali, sertanya lupa, apa amrun, perkara.
Jadi di saat seseorang lupa dengan Allah, ya, maka imannya meredup. Di saat iman meredup, iblis masuk, setan masuk. Di saat iblis setan masuk, gambaran-gambaran dunia ditampakkan oleh iblis. Di saat gambaran-gambaran dunia kelihatan, akhirat lupa. Nggak ada lagi akhirat, yang ada dunia. Makanya la yastaqimu, jangan sampai waktu kita itu kosong dari ibadah, baik ibadah umum maupun ibadah khusus. Ibadah umum ya mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, semua aktivitasku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini kalau bisa kita amalkan, nah, maka pintu-pintu langit akan dibukakan oleh Allah, sehingga kita tahu hakikat daripada keimanan. Nah, kenapa kita kok gelap aja? Karena kita banyak dosa, ya, banyak ghaflah, banyak dosa, banyak maksiat, sementara taubatnya jarang-jarang, terkadang nggak pernah tobat sama sekali. Qala hujjatul Islam yang bagi antu zi'auqatika wa turattiba awradaka wa tu'ayna likulli waqtin syughlan la tata'adahu wa la tu'assiru fi siwahu. Qala berkata siapa hujjatul Islam, ya, yaitu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? Yang bagi sepatutnya atau seyogyanya apa antu azia hendak membagi kamu, yang bagi sepatutnya seyogyanya apa antu azia hendak membagi kamu auqatika kepada beberapa waktumu. Jadi waktu dibagi-bagi, dijadwal maksudnya, ya. Ini tentu bagi orang yang mulai berjalan menuju Allah nih. Jangan auran. Wa turattiba dan mengurut-ngurut kamu auradaka kepada beberapa wirid-wiridmu. Jadi waktunya dibagi, kemudian dalam waktu-waktu yang dibagi itu ada jadwal-jadwal wirid atau wadifah. Wa tu'ayina dan menentukan kamu, wa tu'ayina dan menentukan kamu likulli waktin kepada tiap-tiap waktu tadi, syughlan kegiatan-kegiatannya. Nah, waktu ini jam segini sampai jam segini begini. Itu nggak boleh dilanggar. Misalnya selesai subuh sampai waktu syuruk, ya, atau isyraq. Kemudian ditutup sholat sunat 2 rakaat. Nah, baru berdiri dari tempat duduk selesai subuh misalnya. Ngapain ya? Iktikaf kalau di masjid. Kalau di rumah ya baca Quran, zikir. Nanti kalau udah bunyi itu tung tung, nah, berarti udah boleh sholat sunat isyraq. Tiap pagi, jadi istiqomah maksudnya. Nah, nanti selesai itu sholat sunat duha
setelah duha berangkat kerja kalau punya pekerjaan. Kerja mulai jam 8 ya sampai jam 5. Nah, kerja kalau memang makomnya makom kasab, kerja dengan makhluk. Nah, nanti selesai mau maghrib, nah kegiatan baca Quran misalnya, sholat maghrib sampai isya sholat sunat tobat. Nah, habis isya ngaji, baca Quran lagi, terus wirid, nah terus bersama keluarga begitu terus. Nah, diatur waktunya, barulah bisa waktu itu mengeluarkan barokah. Maksudnya kalau orang dagang di manajemen, ya bukan modal gede. Kalau manajemennya nggak benar, tetap nanti akhirnya nggak bagus. Tapi kalau manajemennya betul, walaupun modal kecil, lama-lama bisa berkembang. Jangan besar pasak dari tiang, ya, belum pelaris udah utang duluan. Pelaris belum udah makan ini makan itu, wah itu namanya nggak pakai manajemen. Antuzia awqatika wa turtiba, dan mengurut-ngurut kamu auradaka kepada beberapa wirid-wiridmu. Nah, wirid itu wadifah untuk takarrub kepada Allah. Kayak habis subuh baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahalazim. Nah, itu untuk doa, untuk minta sama Allah. Kalau habis asar subhanallah wa bihamdihi 100 kali untuk menghilangkan apes. Jadi habis asar itu nggak boleh tidur. Ya, salah satu tidur yang dilarang itu habis asar sama habis subuh. Terus habis maghrib. Tidur habis sholat asar itu gampang jadi orang pelupa, gampang galau. Ya, ada masalah dikit, kadang-kadang masalahnya belum dipahami, udah galau duluan. Itu efek dari tidur habis asar. Makanya habis asar itu yang cocok dibaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, untuk menghilangkan apes. Apes bab dunia maupun apes bab akhirat. Kalau apes bab dunia, ya usaha apa aja nggak bisa-bisa. Usaha ini gagal, usaha itu gagal, apes itu. Padahal modal ya ada, tapi gagal terus. Itu namanya apes. Nah, untuk menghilangkan apes ini waktunya cocok berasar. Wirid yang dibaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, dibaca 100 kali. Insyaallah apesnya berangkat. Nah, setelah apesnya berangkat, nah orang apes itu gimana sih? Ijazah mah tinggi, masuk kerja sulit. Apes itu. Kalau lihat ijazahnya sarjana, wah, ya kan? Tapi masuk kerja sulit. Sementara tetangganya cuma SMP aja, masuk pabrik gampang banget, gaji 7 juta sebulan. Itu namanya untung. Nah, untuk menghilangkan apes ini ada 2 sebab ya. Ada sebab perbuatan sendiri, ada sebab bawaan. Bawaan mungkin dari amaliah leluhurnya yang bikin anak turunnya apes. Nah, ini dihilangkan apes itu waktunya habis asar, baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Setelah apes pergi, panggil keberuntungannya. Manggilnya waktu maghrib. Makanya dilarang tidur habis maghrib, nggak boleh. Orang tidur habis maghrib itu gampang kesurupan. Ya.
Maka memanggil keberuntungan atau emas untung tuh habis maghrib. Wiridnya ditambah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Orang kalau beruntung tuh enak. Dagang modal kecil aja bisa naik melejit. Berangkat dari kampung cuma modal pakaian doang, ndak lama kaya di perantauan. Itu namanya untung. Kalau orang apes tuh dari kampung bawa jual sawah, jual sapi, jual macam-macam, bawa ke rantau dagang, malah kesulitan. Itu namanya apes. Jadi caranya memanggil mas untung tadi atau udah untung, bagaimana cara manggilnya? Nah, panggil dia di waktu maghrib. Selesai maghrib baca wirid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Insyaallah nanti hidupnya penuh dengan keberuntungan. Kemudian kalau apesnya udah pergi, ya, si apes sudah pergi, si untung udah datang, ini waktunya minta sama Allah. Mintanya habis subuh, maka habis subuh nggak boleh tidur. Nah, habis subuh mintanya minta apa? Minta duit, minta pangkat, minta anak, minta suami yang belum punya. Ya. Minta sama Allah, jangan diam aja. Minta istri, dah lama menduda, kepengen kawin lagi, boleh minta sama Allah. Waktu mintanya selesai subuh. Caranya gimana? Baca dulu wirid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Berapa kali? 100 kali. Setelah itu minta. Udah lama menduda, misalnya, Allah, hamba udah lama menduda, berilah seorang istri. Nanti datang kayak Abdul Somad itu, datang istri barunya. Minta sama Allah. Cuman minta ini harus ada caranya dan juga harus tahu waktu-waktu yang mustajab. Jadi apesnya dihilangi, ya, untungnya dipanggil, setelah itu baru minta. Jadi dibagi waktunya. Kita teruskan. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan sudan ihmalul haimai yastaghilu fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa faqada aksara afasika jawharatun la qimata laha wa iza fata fala auda lahu intaha. Wa amman, adapun orang taraka yang meninggalkan siapa orang nafsahu kepada dirinya man muhmalan halnya dianggurkan atau menganggurkan waktunya sudan dan juga dikosongkan ihmalal haimi seperti menganggurkan orang yang membuang-buang waktunya yastaghilu yang sibuk siapa orang fikuli waktu ini dalam tiap-tiap waktu bima dengan perkara ittafaqa yang cocok apa mah. Artinya dia sibuk dengan kesenangan-kesenangannya. Ini yang dimaksud dengan orang yang membuang waktu tadi. Tidak dengan apa yang diridhai oleh Allah. Kaifa ittafaqa? Faqadha, maka mendatangi siapa man aksara awqati kepada kebanyakan beberapa waktunya man dhai'atan halnya terbuang. Jadi orang yang menghabiskan waktunya untuk
melayani kesenangan dirinya, sehingga dia lupa dengan perintah Allah, dengan larangan Allah. Nah, inilah orang yang disebut dengan orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Wa awqatuka, adapun beberapa waktumu, adalah umruka, umurmu. Jadi umur kita itu adalah waktu kita. Berapa kita diberi umur oleh Allah, segitulah Allah beri kita waktu untuk persiapan pulang menuju kampung halaman yang sesungguhnya. Wa umruka, adapun umurmu, adalah ra'su malika, pokok daripada modalmu. Jadi umur yang Allah berikan itulah modal dasar yang Allah berikan kepada kita untuk mempersiapkan diri pulang kampung. Kalau umur ini habis, modal dasar ini habis, maka selesai, berarti pulang. Tapi kalau umur ini masih ada, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak bekal pulang ke kampung halaman kita, ke akhirat maksudnya. Wa alaihi, dan atas umurmu, aslu tijaratika, adalah pokok daganganmu. Jadi orang ke dunia itu sama dengan orang pergi ke pasar. Orang ke pasar itu bawa modal. Nah, modal dasarnya adalah umur. Selagi umur masih ada, berarti dagangnya masih terus. Jadi spekulasi kayak sholat, puasa, zakat, haji, itu nanti Allah beri pahala, keuntungan daripada umur yang dipakai untuk taat. Nah, begitu pula sebaliknya, orang yang memakai umurnya untuk maksiat itu dihutangi oleh Allah. Nah, samalah halnya kita minjam uang ke bank. Jadi oleh bank diutangi terus, diutangi, akhirnya jaminannya habis. Nah, akhirnya orang yang utang kena masalah. Ila naimil abad, wabihi, dan sebab umur, usuluka, bisa sampai kamu ila naimil abadi, kepada nikmat yang abadi, yaitu surga maksudnya. Jadi kalau umur yang Allah berikan di dunia ini kita pakai dengan baik, maka sampailah kita dengan sebab umur itu kepada naimul abad, kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah. Sebaliknya, kalau kita salah dalam menggunakan modal umur yang Allah berikan, makalah sampailah orang itu kepada kemurkaan Allah. Wabi, dan sebab umur, usuluka, sampai kamu ila naimil abad, kepada nikmat yang abadi, fi jawarillahi ta'ala, di dalam bertetangga dengan Allah, maksudnya di surga bisa. Fakulun nafasin min anfasika jauharatun laki matalaha, wa iza fata fala auda lahu intaha. Fakulu nafasin, maka adapun tiap-tiap satu nafas, nafasin, kalau nafsin, jadi kalau nafasin satu nafas. Dah duduk aja dulu.
Fakulu nafasin, maka ada pun tiap-tiap satu napas. Jadi hitungan umur itu per napas ya, bukan per jam. Di setiap nafas, makanya ada namanya zikrul anfas, zikir nafas. Jadi besok hisapnya, perhitungannya besok di yaumul kiamah itu per napas. Nah, 1 jam berapa kali bernapas? Fakulu nafasin, maka ada pun tiap-tiap satu napas, min anfasika, dari beberapa nafasmu, adalah jauharatun, mutiara. Jadi satu napas itu diibaratkan satu mutiara. Mutiara sebesar jempol nih duitnya udah banyak. Laki mata, yang tidak ada harganya lah kepada jauhar, artinya harganya tidak ternilai. Jadi satu nafas itu harganya sangat mahal ya. Taunya kita kalau nanti udah mati, kalau sekarang mah biasa-biasa aja. Kalau udah mati baru tahu kita tuh berapa harganya satu nafas. Makanya orang mati itu satu napas pun udah nggak bisa dia. Karena mahal ya. Wa iza fata, dan tak kala sudah berlalu apa satu nafas ya, fala audalahu, maka tidak bisa kembali. Ya. Jadi satu napas itu kalau udah keluar itu nggak bisa balik.